Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Inilah ibadah kita pada Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020. Salam dan panggilan beribadah. Saudara-saudara yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai saudara dan menyertai-Mu juga. Marilah kita saat teduh hari demi hari. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Setiap waktu Dia memperhatikan kehidupan kita. Selayaknya lah kita naikkan pujian syukur kepada-Nya. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan dengan penuh sukacita kita nyanyikan Yesus Tuhanku. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja.
Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan harapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkaulah penyelamat dan pelindungan kami. Tolong dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada minggu kita hari ini tertulis pada kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kita baca secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur akan menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah memberitahukan hukum-Nya kepada kita. Kita sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Marilah kita mengakui, menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Kami sering menjadikan kemampuan yang kami miliki menjadi ilah dalam kehidupan kami. Kami begitu meyakini kepintaran, keinginan, pikiran yang kami punyai. Akibatnya
Kami lebih percaya kepada semuanya itu daripada kepadamu, ya Allah. Berbaliklah dari murka-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Dengan mulut kami menyatakan lebih meyakini kuasa Tuhan, tetapi dalam perbuatan kami sering menyangkal kuasa-Mu. Ya Allah, berbaliklah dari muka-Mu kepada kami. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita mendengarkan hukum Taurat dari hukum Taurat yang pertama hingga yang keempat. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bersaksi
mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Abu amanami inanami asa tabasorang morata martangi yang maida. Ali jahuba nabadia nasangap na usobahami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhanan. Tamami ali Tuhan ditikyo madok melati tujolom. Ala tongtong do di rikoda ngidok tolinami di bahasa pasuk kami saat itu. Mulai puji-puji madu hale Tuhan. Ala tongtong do namar muru nami satu sadarion. Ali Tuhan tuhoro pastu nami dagi tolinami. Nasa ngulu nami. Nasa nau pikirihan. Ala huru di bata nami nau boto ati atro pikiran nami. Dar lumubi di tikina perbudian ali Tuhan. Di kotor namasa di negara namion nang di luak portibion namasa virus saprusia atau ngale Tuhan alan ido ruas ni huriam dang boy marpung di bagas coromi asa nang pe suboy marpung amele Tuhan di bagas coromi ibarat hami gadup bagas namipi asa pasu-pasu mga ruas ni huriam selalu nale Tuhan saat untuk kami maruduk di roha, memuji-puji pasangkap pungkar menabadiai. Ai horo si bujum nami, manang aha pada masa di basungul nami. Horo na boto sa ali Tuhan alani, Tuhan untuk kami mapurus jalan mangalu-alu. Asa ho pahoton patogun haporsian saru ruas ni huriam. Asa tongtong marapak krimun natu kami Tuhan ali Tuhan. Asa unang ulahai madele, ali namasa di ngulu nami. Atung ali Tuhan, Homa mahleo solusi diaka perngulun nami asa tongtok kami di bagas sampos ni roha na boy hotong tong ale tuak paruna kaharsak akasibulis terlumubi ale tuan pir sukoronai asa buhem di tikina boy musek pungu di bagas coromei mamuji-muji pasang pungkar muda badi atong ale Tuhan asim maroham mangido manghil kami tu asini roham asa salpuh may ale tuan sian ngulun nami sian portibion asa selalu akan berusaha romar ni roha memuji-puji dengan pasangan pungkar muda badi ibu Tuhan namasa jalasan pemotohan muda selalu nai Tuhan alani pos roha nami ditikinai sal puru selalu nai asa boy tutu musia tu aka arina yang roh boy marpungu aka ruas niram di selalu portibion di bagas coromimar sarani roha maraduk ni roha memuji-puji pasangan pungkar muda badi atau oleh Tuhan asimaroham tu hirwanya ka ruasin huriam sauloro marsompa maruduk ni roh memuji-muji pasang pugarmu ai horo si bujun nami horo si sobon nami ala horo Tuhan nami namelon kosa hang ulut dihan saat untuk kami lalu Tuhan mulate memuji-muji pasang pugarmu lebadi atau oleh Tuhan di sudi ruasin huriam sian pedita parhadun huriam nang majelis oleh Tuhan asauma mana masu maleo semah dok gugu dihan maleo pakirim mandatugu asa ditikin oleh Tuhan buhai marnami sorang merlasin roha nasalpu pirusisian portibion atau oleh Tuhan pasu-pasu saluk na ruas ni huriam bola dong akan marsai oleh Tuhan leon ahi paso dok gugu di nasida asa tongtong nasida marpak krimun jala bola dong na ganggu rohan oleh Tuhan pohot patu ka porsion dapat krimun na tufo asa tongtong pala tuai mapurus jala mangalu asa tongtong pahotomu patu kum porsion nami asa wanang liu kami di portibion atau oleh Tuhan Oro na usobahami ang puji kami. Di pagkasan para anak mo Tuhan Yesus Kristus si Panginoon kami. Amen.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala hati, pikiran saudara-saudara, itulah yang melindungi dan memberkati hidup saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, salam bagi kita semuanya. Dalam keadaan bersukacita dan bersorak-sorai kita kepada Tuhan, Sang Pencipta yang memberi kehidupan kepada kita. Kita patut bersyukur, kita patut memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kami membaca dari 1 Tawarikh pasal 16, ayat 31 sampai dengan 36, itulah khotbah kita pada Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 dengan tema Bersoraklah bagi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu saat ini disebut Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bumi yang dimaksud adalah bukan hanya manusia, tetapi semua yang hidup di bumi ini termasuk gunung, laut, makhluk-makhluk lainnya, dan segala isinya. Tanam-tanaman harus memuji Tuhan. Tugas kita adalah merawat yang diciptakan Allah. Apa yang melatar belakangi umatnya bersorak-sorak? Hal ini dapat kita lihat melalui teks kita, di mana bangsa itu bersorak-sorak karena kehadiran Allah yang memampukan mereka sehingga bangsa itu dipimpin oleh Raja Daud. Pada waktu itu berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Dan mereka berhasil membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Tabut perjanjian itu adalah sebagai bukti kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa itu. Itulah puncak sorak-sorai, adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa itu sendiri. Itulah dasar mereka atau bangsa itu berjubilate, bersorak-sorak karena Allah hadir, bukan semata-mata karena apa yang kita peroleh di dalam hidup ini. Bagaimana dengan kita, ibu bapak, saudara-saudara? Dengan kita berjubilate pada saat sekarang ini. Kita beribadah di rumah, berdoa, bernyanyi, memuji, bersukacita atas penyertaan Tuhan dalam menghadapi tantangan, ujian
yang kita hadapi saat sekarang ini, apakah kita mampu untuk berjubilate? Dengan gelombang yang begitu besar, kita tetap teguh dalam menghadapi dunia. Karena dunia ini tidak sanggup untuk menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami yang kami kasihi, sekarang apakah kita bersorak-sorak kepada Allah? Dan apakah yang menjadi dasar dari sorak-sorak kita itu? Yang menjadi pergumulan saat ini adalah sudah lebih banyak orang bersukacita karena hanya pemberian Allah semata. Bukan karena kehadiran Allah. Kita hanya melihat dari pemberian Allah atau disebut berkat Allah. Bukan kita mengenali si pemberi itu. Bukan kita mengenali kehadiran si pemberi itu. Ini yang merupakan kita selalu muncul di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita ini hanya mengungkapkan syukur semata saja. Padahal ada yang lebih besar dari situ. Dikatakan bahwa kita mengungkapkan syukur atas karya Allah di dalam hidup kita. Di mana Yesus yang telah menjadi manusia, kemudian dia mati dan bangkit untuk memenangkan kita. Ini adalah merupakan rangkaian pekerjaan Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana caranya untuk saya dan kita, ibu bapak, supaya kita semua bersorak-sorai bagi Tuhan? Di dalam epistel kita, yaitu di pasal 5 Efesus itu 15 sampai 21 sangat jelas dikatakan, bermazmurlah bagi Allah, nyanyikanlah kidung pujian rohani, perhatikanlah ajarannya, bersyukurlah senantiasa atas segala sesuatu dan lakukanlah kehendak Tuhan. Inilah sebagai wujud kita hendak bersorak-sorai bagi Allah. Artinya kita patut memuliakan dan meninggikan namanya lewat suara pujian kita, pemikiran kita, dan lewat tingkah laku kita. Berjubilate juga disebut bersyukur, bersukacita, memuji Tuhan. Itulah karakter kita. Andaikan kita tidak ada bersukacita, karena sukacita itu adalah karakter orang Kristen, tentu yang terjadi adalah bersungut-sungut. Karena orang yang bersungut-sungut tidak ditemukan dalam hidupnya sukacita. Yang selalu ada pikiran yang negatif. Yang selalu melihat orang dari kesalahannya saja. Karakter orang Kristen adalah bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur adalah sikap orang Kristen. Itu adalah karakter. Misalnya, kenapa kalau ada pesta orang Batak, selalu saja ada orang yang bersungut-sungut? Kenapa? Kok jadi nasi? Kok jadi ikan atau daging sayur yang menjadi persoalan? Kita tidak pernah bersyukur bahwa pestanya bisa berjalan dengan baik. Tetapi karena ada sesuatu yang kurang, misalnya nasi atau daging atau sayur, kita menjadi bersungut-sungut. Kita menjadi menyalahkan yang empunya pesta. Jadi sangat sulit sekali bagi kita untuk bersukacita. Sangat sulit bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur adalah cara hidup, bukan dengan sesaat atau mangobas, marngobas-ngobas. Tetapi justru kita bersyukur setiap saat di dalam hidup kita. Bersyukur adalah sikap. Misalnya juga, pernahkah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada pemerintah kita?
kepada para medis yang telah berupaya berjuang dalam menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga bersyukur terhadap hidup kita, karena kita bisa menahan diri di rumah, anak-anak kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah. Itu juga kita syukuri kepada Tuhan, karena Tuhan dengan karyanya, kehadirannya menyelamatkan hidup kita. Kita boleh bertahan sampai selesainya pandemik ini di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berjubilate atau yang bersorak-sorai bukan hanya bangsa itu saja, melainkan adalah ciptaan lain. Langit dan bumi, laut dan tumbuh-tumbuhan juga ikut serta, dan makhluk lainnya. Allah memakai yang Ia ciptakan itu untuk memuliakan namanya. Maka kita harus memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan. Tanah itu diperuntukkan kepada segala makhluk, termasuk kita umat manusia. Bahkan kita tidak sanggup membayarnya kepada Sang Pencipta itu. Yang Tuhan minta dari kita adalah kita bersyukur dengan kerendahan hati kita. Dengan kerendahan hati kita, kita sudah ditanamkan di dalam hati kita, dalam hati manusia, supaya kita berperilaku, mempunyai pikiran yang bersyukur kepada Sang Pencipta yang memberi kehidupan kepada kita. Dalam segala sesuatu, orang Kristen mengucap syukur, karena itu adalah karakter, sikap daripada orang-orang Kristen. Segala sesuatu dalam hal kita memberi persembahan, bukannya Tuhan itu berkekurangan. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan, bukannya Tuhan itu harus dipuja dan dipuji. Bukan, Ibu Bapak. Tetapi itu adalah bentuk dari karakter kita. Karena sikap kita sebagai orang Kristen adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sukses, kita memperoleh kesuksesan, itu dari Tuhan. Kita sukses bukan mau mengatakan supaya Tuhan itu kita bujuk-bujuk supaya Dia baik kepada kita, bukan. Pertanyaan bagi kita, apakah dengan perkataan, pikiran, perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah semata untuk memuliakan, hormat pujian kepada Tuhan dengan nyanyian, sorak-sorai kita kepada Tuhan? Tuhan tidak membutuhkan itu dari hidup kita. Kalau kenyataannya dari sikap dan perbuatan kita tidak seturut dan tidak meneladani apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Dia hanya membutuhkan dalam hidup kita segala bentuk sorak-sorai kita, pujian kita, nyanyian kita, persembahan kita, dengan kerendahan hati. Berjubilatilah kita, bersorak-soraklah kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan yang ada di dalam hidup kita yang kita peroleh, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, itu ditentukan oleh pekerjaan dan karya Tuhan. Marjubilate, marsanggap madebata, ala raja ibana, marlasni roha matanoon, suasuanan segar macayuli, tarjodo hita marpadan dohot ibana marhite sude pikiran, ngoluta memuji Tuhan, dohot merawat aka jadi-jadiana, lumobi asa dohot rura nang tinopan ni debata, mamuji Tuhan ini.
Dengan kehadiran kita di dalam setiap tempat dimanapun kita berada, hendaklah kita menjadi terang. Hendaklah kita menjadi berkat. Orang Kristen harus disiplin karena Tuhan sudah berfirman di mana kita meneladani karakter Yesus. Orang Kristen harus berguna kehadirannya di tengah masyarakat. Misalnya dalam kepedulian terhadap orang lemah, orang miskin akan nama balu, yatim piatu. Dengan demikian kita sebagai masyarakat Kristen harus menjadi tiruan model di dalam keluarga, dalam masyarakat yang ditugasi kepada kita agar kita memelihara, merawat ciptaan Tuhan dengan menjaga kedamaian bersama dengan berjubilate. Dengan demikian, apakah tugas kita? Apakah yang kita wariskan kepada keturunan kita, yaitu dengan mewariskan nilai-nilai kasih, damai, kerajinan, disiplin, menghormati, menghargai seluruh ciptaan Tuhan. Demikianlah dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Barangkali kita dalam kesulitan dan tantangan beban yang begitu berat. Maka apakah kita masih bisa berjubilate? Tentu bisa. Yang menjadi alasan kita untuk bersorak-sorak adalah karena Allah berlimpah akan belas kasih. Hanya Dialah yang mampu membebaskan kita dan memberi kelegaan kepada kita. Kita mengenal Allah sebagai pembebas, dan inilah yang menjadi dasar kita untuk bersorak-sorai. Ingatlah, dasar dan sorak-sorai kita adalah karena kehadirannya. Kita meyakini bahwa Allah hadir dalam setiap liku-liku kehidupan kita. Tetaplah berjubilate bagi Allah, karena Dia adalah Allah yang selalu hadir dan berlimpah kasih setianya. Tuhan itu baik. Marilah kita berjubilate dengan sorak-sorai kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dengan kehadiran Tuhan, pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berjubilate senantiasa di dalam kehidupan kami. Karena kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam kesulitan, tantangan, bahkan dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami, berkati jemaat-Mu, berkati bangsa ini, agar kami bisa dan mampu untuk berjubilate. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. pasal 29 ayat 9 adalah firman Tuhan untuk menghantarkan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing
sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin, mari kita memberikan persembahan kita. Martangi yang mahita laho pasahaton peleata tutuhata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami, hodomual ninasa ulibasa na mauliutus. Di son upasat hamido pelean hamauletion nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelean namion, asa gabedalan panidangion, parsauran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahid mangulu nami gabi pelean na hobar tulomon ni roham. Jala parsidohot parohon harajaumu. Holong hasitongan dohot hadameomu di sadok portibion. Buhay maruhan nami maritehite todim. Asa say toktong madok moliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon ma di hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tu todi bunabi. Amen. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Horas.